Kali ini, perjalanan kita mulai dari Bolangitang ke Bolangitang Timur, Pintauna, Sangkup, Sang Tombolang, terus menuju ke Lola, menuju ke Inobonto, Poigar, masuk ke Minahasa Selatan, Sinon Sayang, Tengah, Hamurang Barat, Hamurang Timur, Tumpaan, Tanah Wangko, Pineleng, Malalayang, dan berakhir di kota Manado. Halo, terima kasih sudah mampir di video saya. Hari kelima ini saya sudah sampai di kota Manado. Awal rencana hanya semalam di kota Manado, tapi karena ada urusan lain, jadilah 2 malam. Hanya beberapa tempat yang saya kunjungi di kota Manado, dan itu pun sepertinya kurang berhasil, karena terkendala seperti salah arah dan hujan yang turun. Untuk kedua kalinya saya berkunjung ke Manado. Terakhir kali saya berkunjung ke sini tahun 1993, tepatnya bulan Desember. Lama ya? Setelah bertahun-tahun banyak perubahan yang sangat besar. Pastilah, masa begitu-begitu saja. Oke, kesan ketika masuk di Manado dari daerah Malalayang adalah kemacetan. Karena mungkin dekat dengan terminal. Apalagi sudah masuk kawasan Manado Boulevard. Tapi setidaknya masih bisa bergerak lah. Berikut profil kota Manado. Kota Manado. Kota Manado atau Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan serta pesisir pantainya merupakan tanah reklamasi yang dijadikan kawasan perbelanjaan. Kota ini memiliki 408.354 penduduk pada sensus tahun 2010, sehingga menjadikannya kota terbesar kedua di Pulau Sulawesi setelah kota Makassar. Jumlah penduduk di Manado diperkirakan berdasarkan Januari 2014 adalah 430.790 jiwa dan bertambah menjadi 475.557 jiwa pada tahun 2020 berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 dengan kepadatan 2.926 jiwa per kilometer persegi. Etimologi. Kata Manado sendiri disebutkan dengan berbagai nama. Penamaan Manado merujuk pada kemiripan nama seperti Manado maupun dalam tulisan atau kata yang berbeda dengan satu lokasi atau tempat yang sama atau dalam makna yang sama. Nama Manado sebagai informasi awal kota Manado sebagai suatu lokasi ditemukan dalam tulisan Valencin tahun 1724 dan tertera dalam peta laut yang dibuat Nicolas Deslins tahun 1541 dan peta laut yang dibuat oleh Laco tahun 1590. Tulisan Valencin menjelaskan kata Manado sebagai suatu lokasi dengan pulau karang di lepas pantai yang berada di depan kota Manado. Sejak tahun 1862, pulau karang yang dimaksud disebut dengan nama Pulau Manado Tua. Istilah Manado ini diperoleh dalam lafal dan sebutan orang Eropa terhadap pulau karang berkaitan dengan bahasa Tombulu, yakni dengan kata mana undo. Kata ini berarti yang datang dari jauh atau orang dari kepulauan atau di kejauhan. Sejarah. Asal mula kota Manado menurut legenda dulu berasal dari Wanua Wenang, sebutan penduduk asli Minahasa. Wanua Wenang telah ada di sekitar abad ke-13 dan didirikan oleh Ruru Ares yang bergelar
Dotulolong Lasut yang saat itu menjabat sebagai kepala Walak Ares. Dikenal sebagai tokoh pendiri Wanua Wenang yang menetap bersama keturunannya. Versi lain mengatakan bahwa kota Manado merupakan pengembangan dari sebuah negeri yang bernama Pogidon. Kota Manado yang diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-16. Menurut sejarah, pada abad itu juga lah kota Manado telah didatangi oleh orang-orang dari luar negeri. Nama Manado daratan mulai digunakan pada tahun 1623. Menggantikan nama Pogidon atau Wenang. Kata Manado sendiri merupakan nama pulau di sebelah Pulau Bunaken. Kata ini berasal dari daerah Minahasa, yaitu Manarou atau Manado, yang dalam bahasa Indonesia berarti di jauh. Pada tahun itu juga tanah Minahasa Manado mulai dikenal dan populer di antara orang Eropa dengan hasil buminya. Hal tersebut tercatat dalam dokumen-dokumen sejarah. Keberadaan kota Manado dimulai dari adanya Belsuit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Juli tahun 1919. Dengan Belsuit itu, GWS Manado ditetapkan sebagai Stadsgemeente yang kemudian dilengkapi dengan alat-alatnya, antara lain Dewan Gemeente atau Gemeenteraad yang dikepalai oleh seorang wali kota atau Burgemeester. Pada tahun 1991, GNT Manado menjadi daerah bagian kota Manado dari Minahasa sesuai dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi tanggal 3 Mei 1951 tahun nomor 223 tanggal 17 April 1951. Terbentuklah Dewan Perwakilan Periode tahun 1951 sampai 1953 berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi nomor 14. Pada 1953, daerah bagian kota Manado berubah statusnya menjadi daerah kota Manado sesuai peraturan pemerintah nomor 42 garis miring 1953 Junto peraturan pemerintah nomor 15 garis miring 1954. Tahun 1957, Manado menjadi kota praja sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Tahun 1959, kota praja Manado ditetapkan sebagai daerah tingkat 2 sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Tahun 1965, kota praja Manado berubah status menjadi kota Madya Manado yang dipimpin oleh Wali Kota Madya Manado KDH tingkat 2 Manado sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Hari jadi kota Manado yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 1623 merupakan momentum yang mengemas 3 peristiwa bersejarah sekaligus, yaitu tanggal 14 yang diambil dari peristiwa heroik, yaitu peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946, di mana putra daerah ini bangkit dan menentang penjajahan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian bulan Juli yang diambil dari unsur yuridis, yaitu bulan Juli 1919, yaitu munculnya Belsuit Gubernur Jenderal tentang penetapan GWS Manado sebagai Stadsgemeente dikeluarkan, dan tahun 1623 yang diambil dari unsur historis, yaitu tahun di mana kota Manado dikenal dan digunakan dalam surat-surat resmi. Berdasarkan ketiga peristiwa penting tersebut, maka tanggal 14 Juli 1989 kota Manado merayakan HUT, hari ulang tahun yang ke-367. Sejak saat itu hingga sekarang, tanggal tersebut dirayakan oleh masyarakat dan pemerintahan kota Manado sebagai Hari Kota Manado. Luas wilayah daratan adalah 15.726 hektar. Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 km. Kota ini juga dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan.
Wilayah daratannya didominasi oleh kawasan berbukit dengan sebagian dataran rendah di daerah pantai. Interval ketinggian dataran antara 0,40% dengan puncak tertinggi di Gunung Tumpang. Wilayah perairan Kota Manado meliputi Pulau Bunaken, Pulau Siladen, dan Pulau Manado Tua. Pulau Bunaken dan Siladen memiliki topografi yang bergelombang dengan puncak setinggi 200 meter. Sedangkan Pulau Manado Tua adalah pulau gunung dengan ketinggian kurang lebih 750 meter. Sementara itu, perairan Teluk Manado memiliki kedalaman 2-5 meter di pesisir pantai sampai 2000 meter pada garis batas pertemuan pasir dasar lereng benua. Kedalaman ini menjadi semacam penghalang sehingga sampai saat ini intensitas kerusakan Taman Nasional Bunaken relatif rendah. Jarak dari Manado ke Tondano adalah 28 km, ke Bitung 45 km, dan ke Amurang 58 km. Batas wilayah. Batas wilayah Kota Manado adalah sebagai berikut. Utara, berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Selat Mantehage. Timur, berbatasan dengan Kabupaten Minahasa. Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Minahasa. Barat, berbatasan dengan Teluk Manado. Saat ini penduduk Kota Manado didominan berasal dari suku Minahasa, 38,4%. Karena wilayah Manado merupakan berada di daerah tanah atau daerah Minahasa. Penduduk asli Manado adalah subsuku Tombulu. Dilihat dari beberapa nama kelurahan di Manado yang berasal dari bahasa Tombulu. Misalnya, Wenang atau pohon wenang atau maha wenang. Ini bahan untuk pembuat kolintang. Tumumpa atau turun. Maha keret, berteriak. Ikala ares, walak ares, Tombulu, di mana kata ares berarti dihukum. Tano tanah, air tanah. Winangun, dibangun. Wawo nasa, wawoi nasa atau di atas yang di atas. Dinaesan, tempat persatuan. Pakowa, pohon pakewa. Teling atau bulu atau bambu untuk dibuat peralatan. Titiwungen, yang digali. Tuminting, dari kata ting-ting, artinya lonceng. Kata sisipan berarti menunjukkan kata kerja. Jadi tuminting artinya membunyikan lonceng. Pondol, ujung. Wanea, dari kata wanua artinya negeri, dan lain-lain. Sedangkan daerah Malalayang adalah suku Bantik. Suku bangsa lainnya yang ada di Manado saat ini yaitu suku Sangir, 21,82%. Suku Gorontalo, 16,31%. Suku Jawa, 5,81%. Suku Mongondo, 1,77%. Serta suku-suku lainnya seperti suku Arab, suku Babon Tehu, suku Talaut, suku Tionghoa, suku Siau, dan kaum Borgo. Karena banyaknya komunitas peranakan Arab, maka keberadaan kampung Arab yang berada dalam radius dekat Pasar 45 masih bertahan sampai sekarang dan menjadi salah satu tujuan wisata agama. Selain itu, terdapat pula penduduk suku Batak, suku Bugis, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Agama yang dianut adalah Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, jumlah persentasi penduduk yang beragama Kristen 68,27%, di mana 63,06% Protestan dan Katolik 5,21%. Kemudian sebagian besar lain beragama Islam 30,84%, Buddha 0,65%,
Hindu 0,18%, dan Konghucu 0,06%. Meski begitu heterogennya, namun masyarakat Manado sangat menghargai sikap hidup toleran, rukun, terbuka, dan dinamis. Karenanya, Kota Manado memiliki lingkungan sosial yang relatif kondusif dan dikenal sebagai salah satu kota yang relatif aman di Indonesia. Sewaktu Indonesia sedang rawan-rawannya disebabkan goncangan politik sekitar tahun 1999 dan berbagai kerusuhan melanda kota-kota di Indonesia, Kota Manado dapat dikatakan relatif aman. Hal ini tercermin dari semboyan masyarakat Manado, yaitu Torang Samua Basudara, yang artinya kita semua bersaudara.